Tetapi untuk kelangkaan BBM, kelangkaan minyak goreng itu sudah dilakukan oleh teman-teman Komisi 2. Mereka sudah langsung kunjungi Bulog, mereka ke Deperindak, mereka kaji lagi, mereka pergi lagi. Hasil yang survei di lapangan dari Komisi 2, karena mereka punya mitra, karena di sini kan kita bicara mitra nih, makanya ketika harus menerima adik-adik adalah mitranya Komisi 1 gitu. Jadi makanya Komisi 1 menerima. Tetapi kalau soal minyak goreng dan semua itu domainnya Komisi 2. Teman-teman sudah melakukan itu. Bahkan di sidang paripurna kami semua interupsi soal ini. Bagaimana pemerintah melihat persoalan urgen ini harus menjadi persoalan bersama karena sudah mendera masyarakat. Jadi kami berterima kasih kepada adik-adik semua, anak-anakku semua. Ini berarti double isu yang urgen untuk kita eksekusi secara bersama. Tingkat pemerintahan pusat itu DPR RI atau pemerintah menyatakan statement. Salah satu isu kelangkaan ini dipengaruhi karena Ukraina dengan Rusia. Menurut hemat saya, pandangan saya, itu bisa dibenarkan, tapi bukan satu-satunya. Itu salah satu. Kenapa? Namanya setiap negara juga ada mengait kerjasama bilateral dengan negara lain. Yang juga salah satu mungkin kontribusi ini dihubungkan dengan negara itu. Jika dia mengalami peperangan, dia mengalami stagnasi. Defisit anggarannya negara itu mempengaruhi bagaimana kita punya bahan baku atau punya hal-hal lain. Dan bagaimana kita berhubungan bilateral dengan negara lain. Ini soal. Ini yang kita omong tentang bagaimana statement orang pemerintah pusat, orang DPR RI. Karena apa? Kami DPR RI, ini kan sebuah statement kenegaraan. Oke, sekarang saya minta closing statement. Saya sudah siapkan waktu 30 menit untuk adik-adik loh. Sebenarnya kami tidak punya waktu untuk ini. Kami paham, sudah dijadwalkan. Tapi berikan kami waktu lagi. Ini satu orang kakak mau bicara. Terakhir baru kami closing statement. Silakan. Oke, baik. Terima kasih ya. Bisa hanya nanti Ibu lihat di 20 detik saja. Cuma mau bertanya soal aspirasi ini akan dibawa ke pimpinan. Nah, ini kita juga dari aliansi minta kepastian kira-kira kapan setelah pasca itu kapan, dan kemudian kapan kita dapat informasi soal agenda yang RDP dan lain sebagainya itu tuh. Itu yang kami butuh. Jangan sampai kita keluar dari sini tidak ada kepastian apa-apa dan mubazir pertemuan kita. Dan kami memohon juga supaya agenda ini jangan dibuat lama. Jangan dibuat lama karena hari ini ya kalau di kalangan bawah rakyat sudah merengek. Karena kita tidak bisa menggunakan perspektif yang tadi disampaikan oleh Bapak tadi soal tanpa menggunakan minyak goreng juga itu tetap bisa. Itu saya pikir perlu diklarifikasi soal pandangan seperti itu. Mungkin pertanyaan itu yang perlu saya pertanyakan kepada Ibu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang di belakang, saya paham ya, tapi tidak boleh celotes seperti itu. Kami juga punya agenda ya, sebenarnya tidak boleh bantah. Kami juga punya agenda yang harus dihormati. Kalian masuk ke rumah orang, masa orang harus menyesuaikan dengan kalian? Kan tidak mungkin juga. Misalnya saya bertaruh adik di rumah, adik harus mengikuti saya, kan tidak mungkin. Kami punya mekanisme, tolong dengar kami. Ya kami rumah rakyat, kami menerima kalian, itu bukti nyata bahwa ini rumah rakyat. Kecuali kami menolak kalian, itu kami salah adikku, itu salah kami. Kalau kami tolak, loh, adikku tidak paham ya saya bicara. Tidak boleh dialog kok. Saya mesti keluar. Kau tidak paham. Ini mekanisme DPP, ada aturannya, ada tatipnya. Agenda masyarakat kami tahu, tapi agenda masyarakat yang bertabrakan dengan agenda dewan, so itu harus dimaklumi oleh teman-teman dong. Masa kami harus memaklumi teman-teman dan teman-teman tidak mau memaklumi kami, kan itu lucu juga. Di dalam ajaran Injil dan Al-Quran itu ada kok di situ. Iya, oke. Jadi terima kasih adikku sudah memberi kesempatan tadi. Kalian punya surat, saya kurang tahu masuk di mana, tetapi nanti kita lihat nomor kontaknya, kita akan informasi. Atau mungkin pendamping Komisi 1, tolong ambil nomor kontak salah satu anak kita ini, sehingga pada saat kita eksekusi, kita akan telepon. Tapi sekali lagi tidak bisa dalam waktu dekat, karena agenda kedewanannya sudah ada semua. Misalnya saya kasih contoh kami yang Katolik ya, hari Kamis itu kami sudah mempersiapkan dengan Kamis Suci, Kamis Putih. Misalnya, yang tidak mungkin kalian harus memaksa kami bicara begini-begini di hari raya suci.
Ini Tri Hari Raya dan kami taat akan itu. Jadi tidak boleh memaksa kehendak kalian untuk kami membuat hal-hal yang di luar agenda. Mari kita saling menghormati. Kami menerima kalian karena ini rumah rakyat dan saya kira itu bisa dipahami. Jangan menggunakan diksi yang salah untuk menyampaikan pendapat. Ya, terima kasih banyak anak-anakku, adik-adikku. Penyampaian kalian luar biasa. Mari kami akan menerima aspirasi kalian. Dan sekali lagi Pak Ose, Pak Yos, tolong ambil nomor mereka sehingga pada saatnya kita rapat dan bisa dihadirkan mereka. Kenapa tidak? Yang penting ingat, pada saat kami rapat gabungan dengan pemerintah daerah dan juga rapat gabungan komisi, misalnya, sekali lagi misalnya ada regulasi yang membentengi, regulasi yang memayungi bahwa bisa hadirkan mahasiswa, kenapa tidak? Tetapi kalau misalnya kita dibatasi oleh peraturan, kita juga harus mentaati aturan. Walaupun kita tahu kita ini manusia, aturan dibuat oleh manusia, dan kita juga harus taat akan aturan. Nanti kita terima aspirasi kalian. Sekali lagi percayalah kepada kami. Kalian masuk ke ruangan, kami menerima, itu merupakan kepercayaan yang tidak bisa ditawar lagi. Kecuali kami tolak kalian, itu baru kalian akan bertanya-tanya, Dewan apa model ini. Tapi kan kami meninggalkan rapat kami untuk menerima kalian, itu saya kira adik-adikku harus bisa memahami. Ya, terima kasih banyak dan saya tutup ya sidang kita. Oh ya, silakan. Saya kira cukup panjang pernyataan balikan merespon kami punya tuntutan di sini. Kami dari masa aksi tentunya kita harus mempertegas bahwa hal ini harus urgent. Jadi tidak perlu kita bagaimana bertele-tele terkait dengan tindakan formal atau forum resmi yang dibuat. Jadi kami akan sekira kita perlu sudah dengar bersama bahwa sudah akan dijadwalkan terkait dengan isu ini. Jadi kami menunggu tentunya bahwa habis pasca tidak lari dari situ atau tidak lewat dari situ kami mendengar bahwa akan ada pertemuan itu. Jadi seperti itu. Jadi untuk terakhir, jadi kami punya tuntutan bukan hanya 3 saja. Jadi kami buat dalam 2 tuntutan khusus itu tadi 3. Tapi tuntutan umum juga ada. Jadi untuk mengakhiri ini saya perlu membacakan semua. Kita dengar bersama di sini Bapak dan Mama dan teman-teman media. Jadi saya mohon izin untuk dibacakan sebelum kami serahkan tuntutan kami. Mungkin saya langsung saja. Jadi tuntutan kami itu yang pertama, segera atasi masalah minyak goreng. Yang kedua, menolak kenaikan BBM 11%. Ketiga, tolak kenaikan BBM. Keempat, hentikan pembangunan IKN dan menolak pertemuan G20. 5, hentikan wacana 3 periode dan penundaan pemilu. 6, cabut UU Cipta Kerja dan cabut UU PT 012 tahun 2012. 7, cabut PP 28 tahun 2012 tentang pengupahan. 8, cabut UU Jaminan Hari Tua nomor 20 tahun 2022. 9, sahkan RUU TPKS dan sahkan RUU Masyarakat Adat. 10, hentikan eksploitasi alam secara berlebihan. 11, hentikan intimidasi terhadap mahasiswa dan rakyat yang berjuang. 12, wujudkan sistem pendidikan ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat. 13, hentikan pelanggaran HAM di Papua. 14, mendesak pemerintah menyelesaikan masalah pandemi COVID-19. 15, kemudian kembalikan jiwa pers yang sebenarnya. 16, perhatikan tingkat pendidikan di Indonesia Timur. 17, berikan kepastian kerja kepada tenaga honorer di NTT. 18, berikan perlindungan terhadap masyarakat adat. 19, revisi kembali pada 08 tahun 1974 tentang pelaksanaan penegasan hak atas tanah. 20, hentikan pengawalan preman dalam setiap aksi massa mahasiswa dan rakyat NTT. 21, percepat pembentukan tim Satgas untuk menjalankan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. 22, jalankan reforma agraria sejati dan bangunan
industrialisasi nasional yang mandiri dan berkedaulatan. Itu tuntutan kami, semuanya berjumlah 22 tuntutan. Baik, terima kasih adekku. Saya kira harus menjadi 21 karena rancangan undang-undang TPKS baru saja disahkan, ya. Dihilangkan 1 ya. Baru saja disahkan.